Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan untuk kita cari tahu ya. Apakah ketika seseorang ini melukai hatimu, adakah rasa bersalah di sana? Adakah rasa menyesal sebab karena apa yang dia perlakukan kepada dirimu ya. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia, apakah si dianya ada rasa sesal ya, penyesalan ketika dia melukai hatimu ya. Maka kalau terlihat di sini tuh seperti yang ini adalah orang yang kayaknya nggak mau ngalahan ya, model tipe orangnya ya, dan dia bisa aja kayak orang yang nggak sabaran gitu ya. Mari lihat ini bisa ini semacam sumbu pendek gitu ya, modelan orangnya, dikit-dikit bisa, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk gitu ya. Mungkin bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun dia bisa cepet gegernya gitu ya, cepet dia langsung heboh sendiri aja gitu ya di sana. Jadi kayak semacam dia seperti ada menuntut kesempurnaan dari orang lain ya, sempurna untuk bisa mengerti apa maunya dia, bagaimana keinginan dirinya gitu ya. Nah di sana kalau dia temukan orang lain itu kok kayaknya nggak ngeh sama maunya dia apa ya, sama apa sih yang sesungguhnya lagi dalam pikirannya dia, apa yang dalam perasaannya dia, mari lihat dia bisa ngamuan di sini tuh ya, ngamuk dia gitu loh. Dan mari lihat kalau tipe orang kayak gini boleh-boleh seneng memang berargumen gitu ya, seneng berargumen, atau gini, memang seneng dia kayak ngebully orang lain ini. Mari lihat, jadi apa yang dia lakukan kepada kamu yang bisa membuat kamunya itu tuh malu gitu ya, sakit hati gitu, kecewa, sedih. Mari lihat kok kayaknya bisa aja tindakan seperti itu tuh memang disengaja sama si pasangannya kamu ini gitu loh Pisces gitu ya. Dan ya seseorang ini kalau dia merasa dia tidak nyaman, maka dia kayak nggak ada tuh pakai acara ya udahlah dipahami aja, ya udahlah dimengerti aja gitu ya. Nggak bisa dia ini langsung ngamuan ini bawaannya ya, langsung panas kepalanya dia gitu ya, semacam mau cepet-cepet ini melakukan pembalasan gitu loh kepada orang lain gitu ya. Di sana kamu nih sudah bikin aku nggak enak hati gitu ya, maka kamu pantas kalau aku maki-maki misalnya ya, aku nih loh maunya seperti ini tapi kok kamunya nggak ngeh, nah ini tak petes kamu gitu ya. Karena kamunya itu tuh nggak mudeng, maunya aku itu tuh apa. Nah di sana kalau mari lihat, jadi kayak memang kayak ada ya jiwa arogansi nih kalau mari lihat ya, jiwa arogannya si ya yang bebeknya kamu gitu loh. Jadi ya sehingga kalau dia nyakitin kamu, mari lihat kayaknya nggak mungkin ya ada rasa bersalah ya dari si seseorang ini gitu. Malah kayak gini nih, mari lihat dianya mau dia tuh udah untung kamu ya, aku hanya perlakukan kamu seperti itu, mau itu dalam hatinya dia, mau dalam dirinya dia ngomong demikian. Misalnya gini, kamu bikin dia tersinggung ya, dia anggap sikap lakunya kamu menyinggung egonya dia gitu. Jadi katakanlah ya dia reaktif, dia langsung marah-marahin kamu gitu ya, marah-marahin kamu sepanjang 15 menit misalnya
mau itu tuh kalau dia lihat kamu nangis misalnya, kalau dia lihat kamu pucet mukamu karena dibentak-bentak sama dia misalnya ya, bisa itu dalam hatinya dia, syukur kamu ya, hanya aku marahin sepanjang 15 menit ya, padahal kamunya itu tuh seharusnya dimarahin itu tuh 1 jam penuh sampai panas tuh telinganya kamu. Mau dia kayak gitu tuh loh. Jadi kayak mari lihat gini dianya, semacam dia menganggap dirinya dia sedang ngasih poin ya, ngasih poin, kasih remis gitu loh sama kamunya. Jadi kayak dia merasa dia tetap nih berbaik hati sama kamu ketika dianya itu tuh memperlakukan kamu buruk. Jadi maksudnya gini, menurut seseorang ini kamu tuh seringannya itu kayak nggak pantas ya untuk diperlakukan dengan baik gitu loh ya. Ada aja soalnya mari lihat yang bikin dia itu tuh jengkel ngelihat kamu gitu. Ada aja semacam kayak, memang ya tadi kata Maria, nampaknya bisa aja orang ini seneng nyari-nyari perkara gitu, terutama sama kamu ya. Nah di sana jadi kayak daripada dia melihat sisi positifnya kamu, lebih cenderung ini dia mari lihat ya, hobinya itu tuh langsung menyoroti negatifnya kamu gitu loh. Nah di sana, dan yang ianya kayak dilebih-lebihkan di sini mari nampak. Oke lah misalnya ya, kamu memang salah katakan gitu ya, tapi level kesalahannya kamu masih ada di level 3 dari 10. Tapi bisa itu tuh anggapannya dia, kesalahannya kamu itu tuh ada di level 6 dari 10, 7 dari 10. Bisa gitu nih mari lihat orangnya. Jadi kayak agaknya dia melebih-lebihkan gitu ya, melebih-lebihkan fakta gitu, kenyataan gitu loh. Nah di sana ya mungkin biar bisa dia kayak punya alasan ya untuk tanda petik ngebully kamu ya, marahin kamu, merendahkan kamu. Nah di situ kalau mari tangkep ya energi dari si dianya. Jadi itulah, dia tuh nggak ngerasa bersalah kalau dia memperlakukan kamu dengan buruk. Bahkan ya kayak kata Mari tadi, sudah untung kamu ya, udah syukur kamu ya, aku masih hanya seperti itu ke kamu. Harusnya mah kamu itu tuh sudah bisa kayak giniin misalnya. Jadi misalnya gini ya, udah syukur kamu, aku hanya nampar kamu misalnya. Harusnya kamu ini tuh udah pantas banget kamu ditonjok bolak-balik sebanyak 5 kali misalnya. Mau itu gitu dianya. Nah, jadi nggak ada rasa bersalah kalau mari lihat ya, kalau seseorang ini nyakitin kamu gitu. Jadi misalnya dia tuh sering silent treatment sama kamu gitu. Silent treatmentnya katakan bisa sepanjang 2 hari 3 hari. Tentu kalau hatinya kamu tuh kan sedih gitu ya, kenapalah kamu didiemin kan gitu. Karena silent treatment itu seolah-olah itu kayak dampaknya tidak begitu besar bagi orang lain ya. Dampak dari silent treatment itu tuh bisa kita duga-duga itu tuh efeknya hanya kecil bagi manusia gitu, tapi pada kenyataannya tidak ya. Tidak. Silent treatment itu tuh satu tindakan abuse juga, itu satu tindakan yang sangat menyakitkan mental dan emosional itu gitu ya. Nah jadi ketika dia silent treatment sama kamu 3 hari 2 hari gitu ya, dan kemudian dia mau membuka diri di hari ke-4 atau 5 atau kapan lah gitu ya, nah bisa dia tuh kayak yang ya sudah syukurlah kamunya mau aku respon di hari ke-4 setelah 3 hari sebelumnya aku ngediemin kamu. Nah lebih ke sana nih ya pemikiran dari si ayang bebeknya kamu ini. Nah di situ ya, dan mari lihat ini makin lama
kok kayaknya dia makin parah ini ya. Bisa dia makin parah ini tuh menyakiti dirinya kamu, mari nampak. Jadi macam makin bertambahnya hari kalian bersama, bisa-bisa makin naik nih level sanggupnya dia, ya, level bisanya dia, sampai hatinya dia untuk nyakitin kamu. Nah itu kalau mari lihat ya, makin naik levelnya. Jadi ini contoh lagi ya, jika dia selama ini hanya nyubit kamu 1 kali kalau dia lagi marah, makin lama kalian bersama, bukan hanya 1 kali dia ngecubit kamu, tapi bisa cubit kamu tuh paling ndaknya 2 kali jadinya gitu loh ya. Jadi naik level pedesnya dia ini tuh ke kamu. Bisa naik di sini kalau mau lihat. Jadi kayak semacam dia bisa aja nih memelihara atau bahkan mengembangkan sikapnya dia yang seperti ini ke kamu gitu loh. Jadi kayak kalau mau untuk kontemplasi, menyadari gitu ya, bahwa sikapnya dia kok kayaknya nggak pantas juga lah begitu ke kamu gitu ya. Nah untuk kalau kesadaran seperti itu, kenapa ya mari lihat semacam kayak nggak ada gitu lah, macam nggak ada di sana gitu ya. Jadi memang gini ya, untuk di saat ini pemikiran dari si yang bebeknya kamu lebih cenderung mari lihat seperti yang lebih bagus dia membuka lembaran barunya dia ini gitu loh. Jadi kayak semacam dia mau menyelesaikan bisnisnya dia dengan kamu ya, dan kemudian dia menjalani bisnis dengan orang lain, baik itu tuh misalnya kalian berdua ternyata terlibat dalam relationship berjenis rumah tangga ataupun asmara lah katakan gitu ya. Tapi mau ini tuh kalau mari lihat keinginan untuk selesai dari kamu dan memulai dengan yang baru, memulai dengan yang lain gitu loh. Jadi bisa-bisa menyakitkan, tindakan menyakitkan dia ini tuh ke kamu, nampaknya mari kayak sudah kelihatan ya saat sekarang ya, semacam dia kayak mau mengeliminasi kamu dari hidupnya dia ya, semacam dia sudah membuka nih lembaran baru tanpa kamu di situ ya. Mari lihat itu bisa menjadi isu yang paling besar di urusan Pisces bersama dengan orang lain gitu ya di sana. Jadi kok kayaknya dia lebih memilih dengan yang lain ketimbang melanjutkan relationshipnya kalian yang selama ini sudah kalian bangun gitu. Melihat di saat sekarang pun udah nampak ini dia kayak lagi sudah mulai menata, sudah mulai membuka, menjalani dan menata hidup barunya dia di sini mari nampak. Jadi kamu bisa aja kayak dianggap seperti ancaman ya, kamu dianggap seperti gangguan. Nah jadi sangat relate lah berarti dengan apa yang mari sampaikan tadi ya, bahwa orang ini tuh makin naik levelnya dia nanti tega ngejahatin kamu. Sebab ternyata di sini tuh dia punya rencana gitu ya, bikin kamunya justru tidak nyaman dengan dia. Ya, jadi kayak ada tindakan dengan sengaja bikin kamunya itu tuh memutuskan untuk pergi dari dia gitu loh. Karena kalau kamu masih ngider-ngider dalam hidupnya dia, ini tuh kayak merepotkan jadinya ya. Kamu bisa dianggap seperti gangguan. Ingat ya, tadi kan kata Mari, dianya itu tuh sudah berencana banget nih membuka, menjalani, membangun relationship lainnya dia gitu ya, yang dimana nggak ada kamu di situ gitu ya.
Jadi ya kamu dianggap seperti batu sandungan. Maka kamu dibuat sebisa mungkin ya, sesering mungkin. Kamu dibuat merasa tidak nyaman gitu loh. Akhirnya kamu pamit dari dia gitu. Akhirnya kamu memilih untuk mundur, kamu menghilangkan dirinya kamu menjauhkan dirinya kamu dari dia gitu. Supaya dia bisa dengan leluasa ya, bebas bergerak gitu loh, melakoni hal baru itu tadi. Jadi misalnya gini, kalian ini tuh ternyata partner bisnis gitu ya, partner bisnis. Jadi kayaknya orang ini sudah mulai nih punya project bisnis dengan orang lain gitu loh. Sadar nggak sadar kamu, tahu atau nggak tahu kamu gitu ya. Nah tapi dia tuh kayak mau ganti partner bisnis ini, bukan lagi berbisnis dengan kamu, tetapi berbisnis dengan orang lain. Nah itu mari lihat ya. Jadi kayak dia mau terkonsentrasi dengan rekan baru, kekasih baru, pasangan baru gitu ya. Maka kamu yang dianggap jadi rekan yang sudah lama, partner bisnis, partner asmara yang sudah usang, maka kayaknya kamu memang harus segera ya, kamu harus segera dibuat mengerti gitu loh, bahwa kamu tuh harus ngambil langkah ya, meninggalkan dirinya, menjauh dari dia gitu loh ya. Jadi kayak seseorang ini tuh kalau bisa jejak-jejak kamu dalam hidupnya dia itu tuh terhapus sudah gitu loh, kalau mari nampak misalnya ya. Jadi andaikan misalnya kamu yang kayak Cici Mari, berarti dia nggak bisa berubah ini Ci, entah kapan suatu saat gitu, entah kapan itu saatnya. Tapi apakah ada kemungkinan seseorang ini tuh sadar diri dan kemudian memilih untuk berubah gitu ya. Misalnya kalau ada pertanyaan kamu demikian, maka di sini tuh jawabannya Mari, maaf ya, namun perubahan itu tuh karena ada rasa sesal ya, karena ada rasa bersalah kepada kamu. Nampaknya itu tuh sangat kecil sekali kemungkinannya bisa terjadi gitu ya, sangat kecil ini. Bukan yang gak ada ya, tapi Mari hanya bilang kecil gitu. Kalau dia untuk berubah gitu ya, berubah lebih baik ke kamu tentu saja. Berubah yang tadinya berkongsi hidup dengan kamu, berkongsi bisnis dengan kamu, kemudian berubah menjadi mau mengeliminasi kamu. Nah kalau yang itu tuh ada. Maksudnya di sini tuh perubahan biar kalian langgeng ya, relationship-nya entah apapun itu urusannya gitu ya, harmonis gitu ya. Nah kalau untuk perubahan ke arah yang lebih bagus lagi di internalnya kalian berdua, nah ini yang kata Mari tadi itu tuh sangat kecil sekali gitu. Jadi tadinya kamu dipilih menjadi pasangan ya, tapi kemudian saat ini tuh kamu juga dipilih untuk dilepaskan. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu gak usah heran kalau dia cari-cari perkara sama kamu. Pokoknya biar bikin kamunya itu tuh gak nyaman. Kemudian kalau kamu gak nyaman, ya kamu pamit dari dia gitu lah, kamu pergi dari dia gitu. Nah jadi karena ada di sini permainan mental ya, kalau Mari lihat permainan mental. Jadi kamu dibuat sesering mungkin kamu dibuat itu tuh kayak merasa terusik, terganggu karena dianya gitu. Biar kalau bisa itu segera cepat-cepat kamunya kabur, pergi, lari, menjauh dari dianya. Nah seperti itu ya kalau Mari lihat. Jadi tidak ada rasa bersalah sama sekali di sini, tidak ada. Itulah ya. Oke lah, baik. Karena apa yang dia lakukan ke kamu yang bikin kamu nangis, yang bikin kamu cemas, yang bikin kamu kecewa, ternyata di situ tuh Mari lihat perlakuan yang memang disengaja oleh dia ya, disengaja dia lakukan gitu, supaya selesai apapun itu tuh yang menjadi urusan kalian berdua ya. Oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik
koin biar kita cari tahu dulu kepada Pisces mana pembacaan ini disampaikan ya. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya. Hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik, mari awali dari inisial B. Ada bunga, C ada cantik, D ada daun, R ada raya, N ada nama, F fajar, E ada 6, L ada lagu, O ada ombak, J ada jalan, H ada hati, P ada pagi, W ada warna, dan S ada sore ya. Oke, baik. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Aries, Taurus, Gemini, dan berikut energi dari Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu mengerti dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.